Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di channel saya Mufti Bareng Cahiru, saya akan meliterasi tentang pemasaran pendidikan, khususnya di lembaga sekolah atau pondok pesantren di lembaga Islam ya. Menarik memang untuk dibicarakan terkait dengan pesantren dan lembaga Islam, karena banyak sekali kita jumpai lembaga-lembaga pondok pesantren atau sekolah Islam, mereka luar biasa mampu betul-betul bertarung dengan kompetitor yang ada di luar, dan kemudian bisa kita ambil banyak sekali hikmah yang bisa kita terapkan mungkin di masing-masing lembaga. Dari literasi saya dan juga tentunya riset, observasi lapangan, beberapa temuan saya bisa menjadi solusi untuk kita bersama. Pemasaran pendidikan. Oke, sebelumnya kita kaji dulu apa itu pemasaran pendidikan ya. Jadi sama dengan kita memasarkan produk atau barang ketika kita jualan atau berbisnis. Pada dasarnya pemasaran memang harus ada konten yang dipasarkan atau harus ada produk yang akan dipasarkan. Maka kemudian kita harus tahu tujuannya apa untuk memasarkan apa yang kita punya. Jadi tujuan dari pemasaran pendidikan itu adalah memang untuk mempengaruhi suatu konsumen ya, dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan jumlah peserta didik atau kerjasama kelembagaan. Jadi kontennya ada dua ini. Kita mau ngarah kemana? Ke kerjasama, hubungannya dengan supaya orang tertarik untuk bekerjasama dengan kita, kolaborasi dengan lembaga kita, atau yang kedua adalah untuk menarik simpati konsumen sehingga ada penambahan jumlah siswa atau santri. Maka itu harus ditentukan dulu. Misalnya kita ingin fokus ke santri atau siswa, nah maka berarti memang semuanya diupayakan agar kegiatan-kegiatan pemasaran kita harus menunjang supaya ada peningkatan jumlah siswa. Setelah tujuan, kita akan mengupas tentang strategi pemasaran. Seperti apa? Pengertiannya adalah upaya memasarkan suatu produk. Dalam hal ini kalau PSB adalah berupa program atau hal lain dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah peminat bisa tinggi, dengan harapan mereka akan menjadi konsumen kita atau menjadi siswa atau santri kita. Apa saja strateginya? Ada sangat banyak sekali. Dari yang saya literasi juga terkait dengan beberapa kali saya melakukan kunjungan, memang riset khusus. Seperti apa sih pola pemasaran lembaga pendidikan yang ada di pesantren atau sekolah-sekolah Islam? Saya simpulkan ada beberapa hal yang mungkin menarik untuk bisa bersama-sama ya, untuk dimanfaatkan. Yang pertama tentunya kembali lagi kepada konten. Semakin kontennya menarik, maka semakin banyak peminatnya. Apa konten-konten? Kalau di sekolah sekarang cukup banyak program tahfidzul Quran, kemudian
Kemudian kalau contohnya di lembaga kami buat program tahfidz, tetapi juga dengan literasinya. Jadi hafalan juga dengan bisa menuliskannya dan juga dengan mengartikannya, plus nanti ada pemahaman ditunjang pelajaran bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Kemudian ada juga program baca kitab cepat. Saya pernah berkunjung ke salah satu pesantren di Magelang, 3 bulan bisa baca kitab cepat. Itu luar biasa, itu sangat cepat. Yang harusnya ditempuh sekian tahun bisa dipersingkat hanya sekitar 3 bulan. Yang ketiga adalah program-program yang menarik lain ya. Contohnya program internasional school atau kerjasama dengan lembaga internasional. Kalau di lembaga kami kerjasama dengan Al-Azhar Kairo. Nah ini adalah konten berupa program, tinggal nanti pengemasan kontennya yang menarik sehingga bisa untuk menjadi pemasaran atau bisa kita pasarkan. Konten yang kedua adalah figur. Ada beberapa lembaga yang menerapkan ini pemasaran dan memang sangat cukup efektif. Memang pemasaran berbasis figur ini dibutuhkan satu orang yang memang dia punya keistimewaan, sehingga cukuplah namanya, cukuplah fotonya, karena keistimewaan tersebut bisa berdampak kepada jumlah peminat. Ketika itu bisa kita kemas dengan menarik, jadi bisa kita pasarkan, orang akan langsung mengenal dan akan ada kepercayaan. Yang ketiga, konten yang bisa kita buat adalah gedung dan sarana atau prasarana yang lain semuanya. Tentunya yang sekarang bisa untuk ditawarkan adalah memang gedung yang representatif. Artinya memang gedung itu nyaman, kemudian aman. Tidak juga sih dengan gedung pencakar langit atau harus gedung-gedung tinggi, karena saya kira konsumen kita sudah cukup cerdas. Belum tentu yang gedung bertingkat itu bisa menghadirkan kenyamanan. Ada kalanya yang memang gedung bukan menjadi prioritas, tidak perlu berbiaya mahal, cukup di sebuah tanah yang luas, kemudian di situ dibangun gazebo gitu. Jadi tingkat kenyamanannya ada dan juga keamanannya juga ada karena memang jauh dari perkotaan. Strategi pemasaran yang cukup mudah dan murah yang saya amati adalah setiap lembaga yang dia pemasarannya di dunia maya atau berbasis internet mereka kuat, maka sangat-sangat memudahkan bagi lembaga itu untuk bisa dikenal di masyarakat. Bisa Facebook, WhatsApp ya. Kalau website itu sebenarnya hanya untuk trust saja. Orang melihat sekilas sudah satu kepercayaan kalau lembaga ini bonafit, itu aja. Tapi sebenarnya yang paling berpengaruh menurut yang saya ketahui dari riset dan juga literasi saya, di situ malah di sosial media melalui Facebook, WA, perangkat-perangkat dunia maya lain yang dari hari ke hari, waktu ke waktu bertambah dan semakin canggih. Yang kedua yang bisa dilakukan adalah berbasis komunitas. Ini sangat penting. Beberapa lembaga itu berhasil menjalin komunitas yang sangat erat. Satu, wali santri itu sendiri. Mereka adalah marketer kita. Jadi mereka itu mewakili lembaga. Apabila ada kepercayaan dari wali santri, maka dipastikan mereka akan mempromosikan lembaga tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, biasanya melalui alumni, jaringan alumni. Semakin alumninya solid, punya ghirah, semangat kepemilikan,
terhadap pesantrennya atau terhadap sekolah atau lembaganya, maka semakin kuat juga di situ dapat menjadi marketer kita. Biasanya juga alumni-alumni ini akan direkrut khusus di wilayah tertentu sehingga ada sekretariatan untuk penerimaan siswa atau santri baru. Nah, yang selanjutnya adalah SDM itu sendiri. Berapapun jumlah SDM kita, berapapun jumlah SDM lembaga, sekolah, pesantren, maka semua SDM adalah marketing bagi lembaga pendidikannya. Jadi setiap dia kemanapun, ya memainkan peran sebagai marketing. Lagi ketiga adalah kegiatan pendukung pemasaran. Ada cara-cara unik yang saya lihat dan saya perhatikan. Ada yang sangat getol di parenting, ada kegiatan parenting gitu ya, ngundang wali, perwakilan komunitas yang lain. Di situ ada ilmu ya, share ilmu, tapi di situ juga ada hiddennya, yang tersembunyi adalah untuk memasarkan lembaganya. Ini bagus. Kemudian yang kedua, lomba-lomba itu juga cukup menarik. Itu ada lomba-lomba apabila ingin menjaring siswa SMA, diadakan lomba tingkat SMP. Apabila ingin menjaring siswa atau santri SMP, diadakan lomba tingkat SD, dan itu cukup efektif juga. Kemudian ada lagi pengajian akbar rutin setiap setahun sekali, tiap semester atau bahkan tiap bulan, itu juga sangat efektif. Dan yang paling membuat kuat ya untuk dalam hal memainkan peran sebagai marketing adalah silaturahmi. Jadi kembali kepada berbasis komunitas tadi, guru, SDM, siapapun itu, apabila dia bisa menjadi marketing lembaga, kemudian dia melakukan silaturahmi dengan bahasa-bahasa yang baik, itu luar biasa. Hampir 80% angkanya. Pemasaran lewat orang-orang dekat kita, kemudian mereka bersilaturahmi, itu 80% berpengaruh dan mampu untuk mempengaruhi calon-calon santri atau calon-calon siswa. Satu lagi nih terkait dengan strategi memberikan reward. Jarang ini dilakukan oleh lembaga, tapi ada beberapa lembaga yang saya amati cukup sukses dalam menerapkan ini. Jadi setiap yang mampu membawa konsumen atau siswa atau santri diberikan reward, walaupun hanya sekedarnya, tapi itu juga sangat berpengaruh dan sangat efektif. Dilakukan untuk melakukan pemasaran pendidikan tentunya adalah yang pertama, direncanakan dengan baik. Jadi ada perencanaan ya, sudah berbicara manajemen ya, perencanaan yang baik sisi anggaran, dibuat rancangan anggaran belanja, bahkan ini sangat besar, mungkin bisa mencapai 10-30% ya anggaran itu. Semakin besar anggaran juga saya kira semakin baik, tentunya dengan rencana yang baik. Jadi jangan sampai anggaran besar tapi tidak direncanakan dengan baik atau tidak direncanakan dengan matang, maka yang terjadi nanti akan hasilnya juga nggak akan baik. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ada program prioritas, bahkan sampai ada super prioritas. Ya, ini harus paham ya, dan tentunya semua harus dibuat tim yang solid. Maka memang kekuatannya di sini nih. Jadi ada atau membentuk tim khusus untuk ini. Tim inilah yang akan bekerja, tim ini akan berpikir, tim inilah yang akan terus hari dari hari dia berpikir tentang pemasaran lembaga. Tentunya yang lebih penting lagi adalah evaluasi. Jadi diadakan evaluasi berkala.
Bisa tiap pekan, bisa tiap bulan, bisa tiap semester. Ya, tapi jangan lama-lama. Saya kira evaluasi paling lama itu adalah bulan ya, kalau terkait dengan penerimaan santri baru. Dari situ akan diketahui kekurangannya di mana, bagaimana solusinya, ada komunikasi dan diskusi yang baik di antara panitia, dan tentunya juga ada masukan-masukan dari SDM lain. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, pendidikan yang sekarang ada, pendidikan Islam, memang semuanya harus dimanajemen dengan baik. Dari sisi kurikulum harus baik, itu nanti lahir program-program yang akan sangat baik ya, bahkan akan muncul keunikan di lembaga tersebut. Kemudian harus didukung juga dengan manajemen sarana prasarana yang baik, tidak perlu mewah, tapi dengan manajemen yang baik akan tertata sedemikian rupa, dan tentunya SDM juga demikian baik. Nah, kalau sudah semuanya, maka kemudian ini barang bagus nih, kita bahasa jualannya kita jual, berarti kita akan memasarkan, kita akan mempromosikan. Negara itu sebaik apapun dunia pendidikan kita, kalau kita tidak mampu mengemasnya dan tidak mampu memasarkannya, juga tidak banyak diketahui oleh umum. Dan sekarang ini kita diuntungkan dengan adanya dunia digital yang sangat luas perkembangannya. Oleh karena itu, pemasaran menjadi hal yang sangat penting di lembaga pendidikan kita. Bahkan ada slogan yang menarik untuk khusus santri atau siswa, PSB sepanjang waktu. Bahkan SDM sepanjang hayat dia adalah marketing pendidikan. Akhiri literasi ngopi bareng saya itu terkait dengan manajemen pemasaran pendidikan. Satu ayat surat Al-Baqarah ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwasanya ayat ini memasarkan tentang Al-Qur'an. Dzalikal kitab, ini adalah kitab. Dzalikal kitabu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi ayat ini memasarkan Al-Qur'an itu sendiri, sehingga membuat trust, kepercayaan tinggi, yakin. Kita sangat yakin dengan Al-Qur'an itu. Nah, pemasaran pun juga demikian. Kita harus mampu membuat calon-calon konsumen, masyarakat itu yakin 100% tanpa keraguan bahwasanya lembaga kita ini baik dan memang betul-betul kita kelola dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.